Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. SMK Bisa. SMA Kesehatan. Cerdas, tanggung jawab, mandiri. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat, ya. Dan mudah-mudahan tidak ada kekurangan sedikit pun, ya. Dan mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keinginan untuk terus belajar, diberikan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sebelum kita berlanjut kepada materi, insyaallah kita mulai dulu pembelajaran kita supaya lebih barokah, supaya lebih diberikan ilmu manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, mari kita berdoa, dan alhamdulillah di kelas kita tidak ada yang non muslim, ya. Kita berdoa sesuai dengan ajaran kita, agama Islam, ya. Dan insyaallah sekarang kita mulai dari berdoa. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa mulai. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya Bapak akan absen dulu, ya. Ini dari mulai nomor urut pertama sampai terakhir Bapak absen dulu, ya. Pertama Afifah hadir? Hadir. Oke, Ajeng? Hadir. Arif? Hadir. Dini? Eca? Terus Hani? Karina? Oke. Seperti biasa kita lanjutkan kepada pembacaan Asmaul Husna dan kepada program kita, yaitu One Week One Ayat, ya. 1 minggu 1 ayat. Mari pertama kita membaca Asmaul Husna dulu bersama-sama. Mudah-mudahan dengan pembacaan Asmaul Husna kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basir ya Mughfir ya Rafiq. Ya. Sekarang udah dibuka aplikasinya? Ya udah. Oke. Sebagaimana program kita, yaitu One Week One Ayat, 1 minggu 1 ayat. Silakan kalian buka aplikasi Quran yang telah diinstal di smartphone kalian masing-masing. Silakan dibuka. Nanti kita melanjutkan ayat yang minggu sebelumnya baru selesai. Kita sekarang mulai dari ayat berapa? Ayat 21, ya. Kita mulai dari ayat 21, ya. Setelah ayat 21 seperti biasa nanti dilanjutkan, pertama dibaca dulu sama Bapak dan nanti dilanjutkan oleh kalian masing-masing, 1 orang 1 ayat, ya. Yuk kita mulai, ya, dengan pembacaan ta'awudz. Bismillah. Nanti Bapak awali 1 atau 2 ayat, Bapak awali dan nanti dilanjutkan oleh kalian masing-masing, ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Silakan lanjutkan oleh masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fatu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Oke, lanjutkan oleh temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, minggu kemarin kita telah mempelajari materi tentang apa? Asmaul Husna. Oke, kalau boleh tahu Asmaul Husna itu artinya apa? Nama-nama Allah yang baik. Oke, Asmaul Husna itu berjumlah berapa? 99 nama ya. Dan 99 nama itu dianjurkan untuk kita semua menghafal seluruh dari Asmaul Husna. Kenapa? Karena dengan mempelajari Asmaul Husna maka kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan berlanjut ya, akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu tentang mujahadatun nafsi, husnudon dan ukhuwah. Ya, cuman untuk pertama sekarang di pertemuan sekarang kita akan membahas tentang mujahadatun nafsi. Ya. Oke. Sebelum lebih jauh menjelaskan tentang mujahadatun nafsi, ada yang tahu apa arti dari mujahadatun nafsi? Sifat yang tidak terbawa emosi. Oke, bagus. Ada yang lain? Seseorang yang tidak mudah marah. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, ya. Nah, barusan benar yang dikatakan Karina, yang dikatakan Pinkan itu benar. Ya, mujahadatun nafsi intinya adalah kontrol diri, ya. Kontrol diri atau menjaga diri supaya tidak terjerumus kepada akhlak mazmumah, ya, atau akhlak yang jelek, ya. Nah itu, oke itu ya. Nah untuk sekarang ya sebelum nanti Bapak menjelaskan lebih jauh tentang mujahadatun nafsi, ya, Bapak minta dari kelas ini, kelas 10 farmasi ini, Bapak minta silakan untuk sekarang ya kalian bergabung atau berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan mulai dari sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.
Diskusinya udah selesai? Sudah. Sudah mendapatkan referensi dari hasil diskusi kalian? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, Bapak meminta dari tiap kelompok, perwakilan dari tiap kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi yang telah kalian buat atau hasil diskusi yang telah disepakati oleh kelompoknya masing-masing. Oke, Bapak minta perwakilan dari tiap kelompoknya dimulai dari kelompok 1 untuk menjelaskan tentang mujahadatun nafsi ya. Silakan kelompok 1 untuk menjelaskan apa hasil dari kerja kelompoknya. Berdiri aja, berdiri. Ya. Pengendalian diri. Keinginan mengontrol diri sendiri dengan menetapkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan buruk, yang harus dikerjakan atau yang harus ditinggalkan. Oke, ya terima kasih. Kasih plus untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan menjelaskan untuk kelompok-kelompok selanjutnya. Ya, alhamdulillah kerja kelompok kita, diskusi kita pada pagi hari ini ya telah selesai dan menghasilkan beberapa materi, menghasilkan beberapa ilmu dari tiap kelompok ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun masalahnya, apapun permasalahan yang kita hadapi harus dihadapi dengan cara berdiskusi, karena karena dengan berdiskusi maka semua permasalahan akan kita raih jalan keluarnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk lebih memahami tentang materi mujahadatun nafsi, insyaallah sekarang akan Bapak jelaskan. Namun sebelum Bapak jelaskan, silakan kalian kembali kepada tempatnya masing-masing, tidak dengan kelompoknya masing-masing juga ya. Silakan untuk kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Oke, terima kasih telah kembali ke tempat masing-masing ya. Sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi ya, kita akan membahas sekarang lebih detail lagi tentang mujahadatun nafsi ya, tentang kontrol diri ya, tentang perilaku yang tidak terpancing oleh emosi ya. Dalam peribahasa Sunda menyebutkan bahwasanya kontrol diri itu tidak harus mempunyai sifat sahau padua gaplok ya. Dalam kata lain, orang lain berbicara atau orang lain bertanya ataupun apa, ini pengennya emosi terus. Nah itulah ya, kalau udah bisa mengontrol dirinya, maka itu udah termasuk kepada orang yang mempunyai sifat mujahadatun nafsi ya, atau mempunyai sifat kontrol diri. Nah, untuk lebih jauhnya lagi, untuk pembelajaran mujahadatun nafsi, nanti Bapak harapkan di tentang mujahadatun nafsi itu, satu, nanti kita akan lebih jauh ya, tujuan pembelajaran kita satu, bisa nanti membuktikan, bisa mengaplikasikan sifat mujahadatun nafsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ya, bisa menelaah hukum tajwid yang tertera dalam surat Al-Anfal ayat 72, di surat Al-Hujurat ayat 12 dan surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, oke ya. Sebelum lebih jauh ya, dari dua gambar ini ya, kira-kira mana menurut kalian yang mencerminkan mempunyai sifat mujahadatun nafsi? Dari gambar A. Kenapa dari gambar A? Bisa mengontrol diri, tidak mudah terpancing oleh emosi. Kira-kira dari nomor 2 ini, dari gambar nomor 2 ini, kira-kira termasuk kepada sifat mujahadatun nafsi enggak? Tidak. Kenapa? Tidak bisa mengontrol diri atau tidak bisa mengontrol emosi, yang akhirnya berakibat kepada permusuhan atau
perhatian. Oke ya, itu paham dari dua gambar ini? Oke ya. Nah, dari yang namanya definisi tadi yang telah kita jelaskan ya, bahwasanya kontrol diri itu mujahadatun nafsi itu adalah kontrol diri ya. Tadi juga udah dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 72 bagaimana tentang apa kontrol diri, dan di sini ya, di sini ada pertanyaan, siapa sih orang kuat ini ya? Diperkuat dalam satu hadis, orang kuat itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, namun orang yang mampu menguasai dirinya tak kala ia marah. Jadi orang yang kuat ini bukan seperti ini, ya, bukan seperti orang yang pandai gula, bukan orang yang kekar ototnya, ya. Bukan orang yang kekar ototnya, orang yang pandai kuat dibacok, ditembak dan sebagainya. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya, menguasai sifatnya tak kala ia marah. Kira-kira kalau lagi marah kita bisa mengendalikan diri atau tidak? Tidak, rata-rata kita terpancing kepada emosi. Bagaimana solusinya? Solusi terbaik dikala misalnya kita marah adalah dengan berwudu. Karena yang namanya marah itu berasal dari setan. Setan itu berasal dari api dan api akan kalah oleh air, makanya berwudu. Kalaupun berwudu masih juga marah, berarti wudunya belum benar. Ya, sudah itu paham? Oke. Selanjutnya ya, kenapa kita penting mengendalikan diri, punya sifat mengendalikan diri? Karena supaya kita mempunyai sifat baik atau sifat mudah. Nah, di sini Bapak udah jelaskan, udah Bapak tulis beberapa sifat dari sifat mahmudah. Satu, sabar. Sabar dibagi kepada berapa? Dibagi kepada tiga. Satu, sabar dari musibah. Kedua, sabar dari maksiat. Ketiga, sabar dari taat. Ya, itu sabar. Berhati-hati atau teliti. Ya. Terus jujur. Ya, bersyukur. Ya, contoh bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, itu bersyukur juga ya, sujud syukur dan sebagainya. Terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri dan pemarah ya. Kalau dalam lagu mah terhindar dari sifat gegana. Apa gegana? Gelisah, galau, merana. Nah, itu ya. Itu dari yang namanya pentingnya kita mempunyai sifat mengenal diri supaya kita mempunyai sifat baik. Oke, ya, cukup. Dari pemaparan yang kalian jelaskan tadi setelah berkelompok, terus pemaparan yang telah Bapak sampaikan, ya, paham semuanya? Paham, ya. Ya, nah ini kiat-kiat atau jurus-jurus pengendalian diri. Ya, kira-kira ini siapa nih? Oke ya. Nah, ini orang-orang atau karakter-karakter yang mempunyai jurus yang hebat. Nah, dari pengendalian diri pun pasti mempunyai jurusnya ya, supaya kita mempunyai sifat pengendalian diri. Satu di sini jurus pertama adalah kemoralan ya. Harus mempunyai moral yang baik seseorang itu. Yang kedua adalah kesadaran ya. Sadar bahwasanya kita makhluk yang lemah. Tidak ada yang kuat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya, alhamdulillah ya, pertemuan kita pada pagi hari ini telah selesai ya. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Oke, silakan. Apa sifat yang mencerminkan kontrol diri sekolah? Apa sifat yang mencerminkan kontrol diri sekolah? Ada yang bisa menjawab dari kalian? Ya, oke. Sifat yang mencerminkan kontrol diri di sekolah itu contohnya gini ya. Dikala misalnya ada teman kita yang terus memberikan kejelekan atau terus mengajak kita untuk berbolos ya, terus membenci kita ya, terus ada membuli dan sebagainya, tapi kita tetap sabar ya, karena berkeyakinan bahwasanya satu sekolah itu semuanya saudara, satu kelas semuanya saudara ya. Tidak ada yang namanya permusuhan, tidak ada bullying dan sebagainya, karena kita satu sekolah, satu kelas dan satu hati ya.
Jadi intinya sifat yang bisa diterapkan ya penilaian diri, contoh penilaian diri sekolah itu dikala misalnya teman kita memberikan kejelekan kepada kita ya, membuli, membenci dan sebagainya, tapi kita tetap ya sabar, tetap menganggap itu adalah teman kita, tetap menganggap dia saudara kita, itulah penilaian diri yang tepat di sekolah. Oke, ya, paham? Oke, ada lagi pertanyaan? Siap, Pak. Oke, gimana? Dibarek. Apakah penting sifat Mujahadatun nafsi di kehidupan sehari-hari, Pak? di kehidupan sehari-hari. Oke, kira-kira penting nggak? Penting. Kenapa penting? Ya, karena dalam tadi ya udah Bapak jelaskan bahwasanya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya di kala marah. Bukan orang yang kuat otot dan sebagainya. Jadi intinya yang namanya penilaian diri dalam kehidupan sehari-hari memang penting supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Paham semuanya? Paham. Oke, alhamdulillah ya pertemuan kita pada pagi hari ini telah selesai dan telah lancar, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan sifat mujahadatun nafsi dalam kehidupan sehari-hari ya. Mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya, menjadi anak yang soleh-solehah ya, berbakti kepada orang tua dan mempunyai ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke ya. Selanjutnya ya Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, pada minggu ini dengan mengucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita dijadikan orang yang berilmu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Sebelum ditutup ya, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa ya. Berdoa silakan dipimpin oleh KM-nya ya, dipimpin oleh KM-nya untuk berdoa di akhir pelajaran. Silakan kepada ketua kelas atau KM ya untuk memimpin doa di akhir pelajaran. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Sekali lagi SMK Bisa. SMK Kesehatan SDM Cerdas, tanggung jawab, mandiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.